Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara talk show UKM Palwa 51 yang bertema tentang kesalahan-kesalahan dalam pendakian gunung. Di sini bersama saya Herlina Damayanti dan ditemani oleh saudara Afi sebagai host yang akan memimpin dalam acara talk show ini. Nah, dibukanya beberapa gunung di Indonesia menjadi perhatian di kalangan para penggiat alam, terutama setelah tutup usai pandemi COVID-19 ya. Nah, tingginya antusias pendaki dalam melakukan pendakian gunung membuat beberapa gunung di Indonesia jumlah pengunjungnya sangat ramai, bahkan cenderung membludak, terutama di Gunung Lawu dan juga di Gunung Prau. Namun bukan hanya itu yang menjadi perhatian dari kami, namun juga tingkat kecelakaan yang semakin bertambah. Contohnya di Gunung Bawah Karaeng itu ada pendaki yang hipotermia, lalu di Gunung Lawu itu ada dua peristiwa sekaligus pada bulan Juli dan juga bulan Agustus, yaitu ada pendaki yang jatuh ke jurang dan juga kedinginan seusai mendirikan tenda. Lalu yang paling menyita perhatian itu di gunung dengan jalur yang terkenal sangat ekstrim, yaitu Gunung Piramid. Itu ada pendaki juga yang jatuh ke jurang lagi. Nah, ternyata sangat banyak sekali ya, Mas. Iya. Nah, untuk menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut, maka di sini kita dalam acara talk show ini akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam pendakian gunung yang menyebabkan kecelakaan. Nah, di sini nanti teman yang ada di rumah dapat memberikan pertanyaan dengan meninggalkan komentar di YouTube kami ya, Mas. Nah, di sini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat berkompeten di bidang pendakian dan juga SAR. Iya. Nah, yang pertama yaitu Mas Fathul Faruk. Beliau adalah anggota dari SAR Jawa Tengah ya, Mas? Iya, Mas. Iya. Yang kedua yaitu Mas Agung Sutrisno yang merupakan alumni Mahupata Laseta dan juga seorang bisnismen. Nah, untuk singkatnya saja kita sambut langsung Mas Faruk dan Mas Agung, silakan dipersilahkan. Silakan Mas Selamat Faruk datang dan Mas, selamat Mas bergabung. Agung. Silakan duduk. Ya, silakan pilih dipilih Yang saja, situ, Mas. Mas. Nah, Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. sibuk apa sekarang, Mas? Kalau kesibukannya saya dari si bisnis aja. Oh, bisnismen dari Mas lanjut ya. Tapi traveling masih tetap. Wah, Oh, sangat-sangat. pokoknya pekerjaanmu jangan mengganggu wisatamu ya, Mas ya. Berarti ini freelance ya? Wah, ini impian dari semua anak muda pasti. Kalau Mas Faruk ini sibuk apa ini kira-kira? Main. Wah, main juga ini. Ini Cuma main-main. main tapi dapat gajian. Permainan. Wah, Main tapi serius ya, Mas ya. main tapi serius. Sangat menginspirasi nih untuk anak-anak muda yang ingin mempunyai pekerjaan yang santai namun juga menghasilkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendakian, Mas. Secara umum kan, definisi pendakian itu kan merupakan olahraga alam bebas yang identik dengan perjalanan menuju puncak gunung dengan berbagai rute dan juga jalur yang bervariasi serta melewati medan yang bervariasi juga, mulai dari yang landai maupun terjal. Nah, menurut Anda ini Mas, definisi pendakian itu seperti apa sih? Kok bisa sampai membuat daya tarik bagi kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda, Iya. digandrungi seluruh anak muda? Itu keunggulannya apa sampai bisa memikat hati mereka untuk melakukan pendakian gunung? Dari Mas Agung dulu bisa jelaskan. Kalau yang pertama sih dari media sosial. Kebanyakan dari media sosial itu untuk mengikat anak muda itu lebih cepat. Daya tarik anak muda sekarang ketika melihat media sosial itu, kok bagus ya, kok seperti ini ya. Nah, itu semakin banyak itu nanti menimbulkan gimana ya, penasaran orang anak-anak sekarang kebanyakan orang mendaki ya, karena dapatnya ya itu doang, media massa itu doang itu. Berarti lebih Tertariknya- pada eksistensi ya? Iya, kalau dulu sih kita nggak ada media sosial ya, nggak ada media sosial, yang kita dapat apa sih ya, kita dapatnya pengalaman, kekompakan. Nah, kadang kita dapatnya ya sehat juga, dapat pastinya gitu. Jadi untuk kata lainnya itu tren di masa Iya, kini gitu ya, iya. Mas ya. Makanya pecinta alam sekarang itu banyak kan cinta alam yang bener-bener karena trendy dan selfie aja gitu, bukan karena pecinta alam yang
ada edukasinya, Iya. ada kontribusinya gitu. Kalau menurut Anda Mas, definisi pendakiannya berdasarkan pengalaman Anda itu seperti apa kira-kira? Kalau pengalaman saya sih sebelum media sih ya, Iya. dari saya ya dapat sehat, dapat kekompakan, dapat belajar bareng tentang alam gitu. Eh, Ternyata banyak sekali ya manfaatnya di balik dari kata tren gitu iya, ya. Mas, iya. Dari Mas Faris sendiri itu bagaimana? Saya baik-baik saja. Maksud saya definisi dari pendakian sendiri itu apa? Ya kalau definisi pendakian ini kan salah satu bagian dari proses mountaineering, mulai dari ada jalan, trekking, kemudian sampai climbing. Ini kan salah satu prosesnya. Iya. Proses untuk mencapai tujuan di tempat yang lebih tinggi itu. Nah kalau ditanya pendakian, bisa mendaki gunung, bisa mendaki tangga, bisa mendaki ke Pelaminan kan itu saja nih. Yang diimpikan nih. Jadi kalau sekarang banyak teman-teman yang ingin menjadi pendaki, mungkin ya memang salah satu tuntutannya sekarang kita lebih mudah pamer di media sosial dengan lokasi-lokasi yang jarang orang dapatkan itu. Di sisi lain, mungkin ini bagian dari untuk mengurai stres. Karena kita tahu sekarang stresor di sekitar kita sangat tinggi. Stresor kuliah, stresor sekolah, stresor orang tua kan. Kemudian stresor bulian dari netizen itu juga menjadi stresor sendiri. Nah, untuk mengurangi rasa stres yang mereka dapat, akhirnya mereka memilih kegiatan-kegiatan yang di luar kebiasaan. Hanya saja memang masalahnya kadang mereka tidak berpikir tentang tidak berpikir tentang bagaimana saya harus mendaki dengan baik, apa yang harus dipersiapkan. Jadi dia mindsetnya hanya senang ya, menghilangkan stres. Yang kedua dapat foto bagus untuk di media sosial. Ini sih tidak semuanya, tapi akhir-akhir ini ada banyak sebagian besar kalangan yang seperti itu. Nah, menurut Mas, dengan banyaknya jumlah pendaki sekarang yang baru-baru ini kan, itu tuh banyak dampak positif atau negatifnya? Tergantung buat siapa. Kalau untuk pendaki sendiri ya positif. Untuk kesehatan mereka lebih bagus. Tapi kalau untuk gunungnya ya kalau menurut saya tetap negatif. Kenapa, Mas? Wah, ya semakin banyak dijajah, Rusak pasti. semakin remuk. Keasliannya ya, Mas? Sekarang ini. Ya, itu Oh, iya, iya. otomatis di apalagi mana manusia datang. apalagi dengan musim seperti ini, anak sekolah libur, anak kuliah libur, nggak dimanfaatkan untuk belajar, malah bahkan untuk mendaki. Wah, itu dia. Ya. Dengan posisi libur seperti ini gitu. Nah, kalau itu kan dari segi gunungnya sama dari manusianya. Nah, tapi kan di sisi lain kan yang masyarakatnya, dari masyarakatnya sendiri bagaimana? Kalau masyarakat dia di sekitar lokasi gunung pendakian, tentunya mereka akan lebih senang karena akan semakin banyak wisatawan kan, maka income-nya juga semakin banyak. Ini kan berjalan seimbang. Tapi memang yang perlu diperhatikan, saya berpikirnya adalah kalau teman-teman sebagai pendaki yang baru ya gunakan guide. Warga sekitar yang jadi guide digunakan. Kalau tidak sangat beresiko. Nah, mengenai pendakian, sebenarnya ada yang pernah bilang pendakian tuh kalau nggak sampai puncak, nggak itu tuh kurang keren. Nah, sebenarnya itu pendakian yang memang dikatakan berhasil tuh apa harus sampai puncak atau gimana sih, Mas? Nah, Kira-kira dimaksudkan gimana ini? kalau menurutku sih untuk keselamatan yang lebih penting. Keselamatan yang lebih penting, kita nggak usah ngejar puncak seperti apa, kita nggak ngejar puncak itu sama aja gitu. Kepuasan yang ada dapat, yang penting kita daki keselamatan. Kalau emang kita mendakinya secara kelompok ya kita sama kelompok juga gitu, kita nggak usah egois gitu. Bisa next time juga kita bisa daki lagi sampai puncak, karena mungkin dari persiapannya juga bisa kurang gitu, karena faktor fiksi atau faktor alam gitu. Gitu. Nah, akhir-akhir ini kan banyak sekali peristiwa-peristiwa kecelakaan di gunung ya, Mas, ya dari faktor pendakiannya itu ya. Memangnya apa saja sih, Mas, bahaya-bahaya yang ada di gunung itu apa saja? Bahaya di gunung manusianya. Contoh bahayanya, Mas. Contoh bahaya. Ya, yang bikin bahaya itu manusia. Kalau manusianya nggak sama-sama. gitu.
mau ada macan, mau ada jurang, mau ada udara dingin kan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu karena ada manusianya. Karena ada Oh, manusianya. begitu. Oh iya. Jadi kalau bisa nggak usah mendaki gunung gitu ya, Mas? Orang mendaki aja susah, minta ampun. Banyak sekali tuh. Permasalahannya di situ, manusianya yang salah. Berarti manusia yang buat, manusia yang bikin kelas sendiri. Iya pastinya. Wah, tapi kan ada juga dari kalau misalkan kita sudah safety tapi kan mungkin cuaca buruk atau Ya, mungkin kalau- medan ya. tiba-tiba longsor kayak Sorry, gitu. tadi bercanda. Oh iya. Gak apa, Oh, gak biar apa-apa, Mas. biar gak stres Saya Mas. juga bercanda. Benar juga sih. Artinya Di benar sini juga main-main karena dong. memang manusianya yang datang-datangi bahaya. Karena mereka itu tidak bahaya karena mereka di alamnya. Manusia juga tidak akan menjadi bahaya karena kalau mereka tidak keluar dari habitatnya. Manusianya. Iya. Benar. Kalau memang manusia sudah keluar dari habitatnya, maka dia akan menemukan hal-hal yang belum pernah ditemukan. Akhirnya karena belum pernah ditemukan, dia belum tahu cara menanganinya. Kan itu. Saya melihatnya ada dua faktor kalau soal resikonya. Ada tentunya pertama resiko internal. Internal ini bicara tentang kemampuan diri. Kalau pendaki, teman-teman kalau mendaki, kalau memang yang dicari adalah sebagai stres, pengurai stres dan foto yang bagus, ya tidak usah sampai puncak, asal stresnya sudah hilang, terus pulang balik. dapat foto yang bagus balik aja, jangan ambil resiko yang lebih tinggi. Piknik balik ke sana ya. Iya. Ya kita kalau ambil positifnya aja bahwa naik gunung itu refreshing aja gitu. Akan beda kalau sama misalnya teman-teman SAR ya. Iya. Kalau teman-teman SAR dia mendaki pasti akan keluar dari jalur-jalur pendakian. Karena dia pasti akan mencari orang yang sedang kesasar, hilang, kecelakaan kan itu. Artinya tingkat internal, faktor internal dari dalam diri kita itu berpengaruh pada seberapa bahaya medan ini terhadap diri kita. Ya mungkin buat teman-teman SMA yang sekarang lagi senang-senangnya mendaki, kalau ketemu jalur-jalur yang ekstrim, geger boyo, cara bahasane Jawane geger boyo. Ketemu Keluar dari jalur gitu ya? bukan, maksudnya ketemu punggungan yang runcing gitu, kanan kiri jalannya sempit, mungkin itu jadi bahaya. Atau ketemu jalur bebatuan, itu mungkin jadi bahaya buat teman-teman yang teman-teman baru mendaki. Tapi buat teman-teman yang memang mereka sudah expert, artinya mereka berpengalaman, kemudian memang itu jajanan mereka setiap harinya, ya itu bukan yang masalah jadi internal. Tapi faktor eksternal banyak, seperti longsor. Yang pertama jelas cuaca. Cuaca ini mulai dari hujan, kabut, panas, dingin. Kenapa saya bedakan ini ada kabut? Karena banyak kasus pendaki hilang itu masalahnya di kabut. Kenapa Mas kok bisa begitu? Karena dia merasa bahwa ini sedang baik-baik saja, hanya tertutup awan sedikit, tebal. Kemudian dia berjalan. Karena kabut ini kalau teman-teman kalau mendaki, ada kabut yang sampai batas kemampuan mata kita hanya visibility-nya hanya sampai 2 meter. Bayangkan teman-teman naik gunung, jalurnya hanya kelihatan 2 meter. Nah, ada kondisi-kondisi jalan yang persimpangan yang tidak ketara itu yang terlihat Berkamuflase, berkamuflase. terlihat, bukan tidak terlihat, tapi tidak ketara. Tidak Iya. ketara antara ini yang jalur sebenarnya atau yang tidak. Dalam radius pandangan 2 meter nih. Halusinasi. Nah, Dipikir itu Jalur. jalan, tapi ternyata tidak gitu ya. Mas? Jurang maksudnya. Oh, akhirnya malah ambil jalur yang banyak kasus pendakian yang mereka hilang itu di kondisi kabut itu banyak. Saya pernah malah mengalami dengan Mas Waru sendiri udah ngomong seperti itu. Saya pernah mengalami seperti itu Di mana tuh Mas? di Gunung Merapi. Nah, di Merapi itu di faktor cuaca ekstrim seperti kabut jenuh, jarak Iya. pandang Iya. benar 5 meter. Nah, pendaki itu solo hiking sendiri. Biasa. Itu siapa itu? Solo hiking, orang Spanyol. lain. Orang Spanyol. Orang Spanyol. Kebanyakan bule-bule itu dakinya ya solo hiking ya. Ketika itu time, jadi dari start bawah base camp sampai atas puncak langsung balik. Dia nggak tahu jalan, cuma bawa peta aja. Gitu. TikTok gitu kalau namanya. Iya, kalau tren-trennya sekarang TikTok aja gitu. Nah, di saat itu
dia melanjutkan perjalanan. Saya ngecamp di situ karena saya nunggu kabut jemi itu hilang. Nah, di situ orang Spanyol itu melanjutkan perjalanan untuk ke puncaknya. Masih nekat berarti. Masih nekat. Nah, tak tahu kenapa berapa menit kemudian warga Spanyol itu kepleset, kakinya babak belur. Jatuh di Lerengnya itu. Di lereng. Terus saya melihat orang Spanyol itu jalan sambil keseliu-keseliu. Saya ngambilin, tidak tahu bahasa. Dia bahasa Inggrisnya juga pasif, saya juga pasif. Waduh, gak bisa komunikasi dia di. Komunikasinya ya Saya isyarat aja gini-gini, kaki aja gitu. Dia terus saya kesankan gitu kan, dia cuma bawa perlengkapan, cuma bawa air minum aja di Gunung Merapi. Gila, gak bawa makan bagaimana Bawa enggak? makan, cuma ransel kecil minum sama peta. Lalu pada akhirnya dia melanjutkan apa ikut? Ya, dia Sama sementara Mas? saya rawat dulu untuk balik. Saya rawat, saya bersihin itu luka-lukanya, saya perban, saya kasih apa ya itu? Posisinya kabel jemi kan hujan, tak kasih Iya. jaket juga biar dibawa juga, nanti dititipin sama di base camp. Tak ganti kos kakinya dia, tak kasih punya aku. Terus begitu lanjut jalan mau lanjut balik kan dia sendiri. Terus baru 15 menit Iya. dia karena pikirannya stres, dia kembali lagi ke base camp saya di tempat dum saya. Terus saya perwakilan dari teman-teman saya, jadi tunggu sini, saya nganter orang yang kecelakaan ini ke base camp dulu ke bawah. Terus nanti saya susul balik lagi ke atas. Baik ditemani dia. Tak temani gitu, dengan bahasa nggak tahu. Nah itu makanya jangan menyepelekan alam, faktor alam itu sendiri. Walaupun jarak pandang walaupun masih kelihatan ini, karena egoisnya dia itu, karena egoisnya dia menjadi malapetaka. Itu kan juga merupakan kesalahan-kesalahan dari pendakian gunung ya Mas. Nah, banyak juga kesalahan-kesalahan dari pendakian gunung itu karena apa ya? Percaya dengan mitos. Mitos dari pendakian, bukan mitos dari, kan ada mitos dari daerah ya. Yang kedua ada mitos dari pendakian gunung. Misalkan dari pendakian gunung yang kayak hipotermia, ya kan? Itu kan banyak mitos yang beranggapan bahwa kalau orang hipotermia itu cara penanganannya itu sampai disetujui. Itu benar apa enggak sih Mas? Kok sampai di hal-hal seperti itu? Kok Dan maksudnya jelek itu gitu ya? sampai diperbincangkan loh di grup pendakian. Iya, iya benar sekali tuh. Heeh. Itu gimana itu kira-kira? Boleh minta tanggapannya biar diluruskan kalau memang salah gitu. Kalau bahasanya disetubui, saya setuju. Sebentar ya, saya bilang disetubui. Setubui itu artinya untuk menghangatkan tubuh orang lain paling mudah, paling cepat itu memang kulit ke kulit, tubuh ke tubuh. Bersentuhan maksudnya. Ya, bersentuhan. Makanya tubuh ke tubuh ini yang saya maksud bersetubuh. Iya. Bukan artinya terus saya dengan ada pendaki hipotermi cewek terus tak setubui dengan Yang negatif. Ya negatif ya. enggak. Ya temennya aja misalnya cewek, minta aja temennya cewek masuk dalam satu SB, mereka misalnya yang cewek diminta buka biar kulitnya nempel sama temennya yang cewek, itu aja. Kalau bicara disetubui maksudnya. Tapi ini menjadi selama ada upaya lain yang bisa dilakukan ya upaya lain. Contoh kalau teman-teman sedang ketemu sama kasusnya hipotermi nih, mau menyetubui tidak ada yang satu jenis, ya kan nggak ada temennya. SB-nya aja yang kita setubui. SB-nya kita pakai dulu biar dalamnya angkat, baru kita pakai orangnya. Oh iya, berarti transparansi apa? Suhu. Iya, atau Transfer suhu. paling mudah teman-teman bawa blanket ya. Ini blanket kan emergency blanket itu kan emergency, kalau ya. di packing kecil banget. Iya. Survival kit. Nah, teman-teman pakai emergency blanketnya ini dipakai bareng sama itu kan bentuknya hanya kayak seperti selimut. Iya. Artinya orang tidak terus masuk kayak SB itu kan enggak. Dipakai untuk nyelimuti bareng itu beres, insya Allah. Tapi tergantung kondisi ini, kondisi tingkat seberapa parah hipoterminya. Nah, mengenai tingkat hipotermia itu, menurut beberapa orang kan tuh ada tahap-tahapnya juga. Nah itu apa saja Mas tahapnya itu?
tahap hipotermia tanya sama dokter. Enggak. Ya, Dokter tahu ya? secara lebih detailnya ini kan masalah klinis ya, medis. Iya. Iya. Ya tentunya lebih paham teman-teman dari medis. Tapi secara umum yang kita temui teman-teman kalau pernah di gunung pagi-pagi menggigil itu salah satu awal dari hipotermi. Itu sudah termasuk hipotermi. Kenapa? Karena sampai tubuh kita itu menggerakkan dirinya sendiri. Kita menggigil itu kan tubuhnya menggerakkan ototnya Iya, sendiri, otomatis. bukan diri kita kan. Refleks ya. Untuk menghangatkan tubuh. Jadi kenapa orang kalau kedinginan menggigil itu memang dampak efek dari tubuh untuk survive pada tubuhnya sendiri. Menyelamatkan diri. Berarti menggigil itu refleks yang ada di tubuh kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya, untuk menghangatkan suhu. Suhunya biar beda gitu ya. Betul. Untuk Biar menghangatkan naik tubuh. gitu ya. Betul sekali. Respon berarti ya? Merespon. Wah, apapun bahasanya lah. Iya, Senior pertama saya juga itu pernah melakukan itu. Kita dididik juga sama senior-senior pasti. Iya. Ketika saya kedinginan suruh push up. Nah, push up itu sebenarnya penting sekali loh. Buat apa kira-kira itu? Kita disuruh push up itu bukan karena senior kita cuma nyuruh aja. Sebenarnya kita push up buat olahraga itu cuma mengangkat badan juga gitu. Oh, berarti kayak olahraga gitu. Iya, ya? benar. Jadi pergerakan dari tubuh kita juga bisa untuk meningkatkan suhu ya? Iya, pastinya. Oh, begitu. Bangun tidur di gunung mesti pemikirannya udah nggak berpikir, mesti lapar, dingin. Putus cinta juga bisa. Bisa. Gimana Mas? Kesakitan dong mas. Putus cinta itu bisa untuk menghangatkan tubuh. Kok bisa mas? Emosi. Emosi. Iya. Jadi gini. Melihat mantannya. Iya ya. Mungkin kalau hipotermia bisa kita liatin mantannya, foto mantannya ya. Sama pasangan barunya. Konsepnya begini, semakin cepat dan jantung kita berdetak. Iya. Hipotermi itu kan ke tubuh kita kedinginan, dikhawatirkan sampai darah ini tidak mampu mengalir, membeku. Akhirnya peredaran darahnya melambat terus sampai membeku, akhirnya terus menimbulkan kematian. Nah, kalau teman-teman mau menyembuhkan, maka detak jantungnya diperkuat. Ya tadi lewat olahraga, push up, lari. Metabolisme kita terbakar, kita detak jantungnya semakin kuat, tubuh kita akan semakin hangat. Termasuk putus cinta tadi kan deg-degan terus. Emosinya Asal nggak ketemu yang mistis saja. Tiba-tiba kita bangun subuh jam 3 di depan ada putih-putih naik di atas, tetap saja deg-degan ya. pertama ya. Yang pertama kita lihat apa mesti? Kita udah Itu sembuh dari hipotermi. Tapi spot jantung. Nah ini mengenai itu ya. Dulu saya pernah dengar berita itu. Ada pendaki yang hipotermia tapi bilangnya kesurupan. Jadi dia itu ternyata hipotermia, cuma tingkahnya itu kayak orang kesurupan. Nah itu benarnya gimana Mas? Jadi itu adalah dampak dari darah yang tidak lancar. Saya ceritanya begini. Kesadaran kita, otak kita itu kan butuh banyak suplai darah untuk salah satunya untuk menjaga kesadaran. Iya. Iki aku jadi dokter saiki gitu nih berarti. Alih profesi ya ini ya. Nah, karena peredaran darahnya melambat karena hipotermi tadi, ada yang membeku gitu kan, jadi keras darahnya. Akhirnya suplai oksigen ke otak itu kurang. Otak ini kan butuh oksigen banyak. Iya. Yang membawa oksigen itu kan darah. Kalau darahnya yang naik ke otak tidak sempurna, saturasi oksigennya tidak baik di dalam otak kita, maka ada dampak bisa hilang kesadaran, halusinasi, salah satunya itu. Jadi ya ada dampak sampai sini. Nah, misalkan kalau bukan kita, mungkin kita terlambat mengetahui dari si penderita ini, apa yang harus kita lakukan, Mas? Kalau tadi ya berarti. Iya. Penderita yang telat kita mengetahuinya itu. Kita telat mengetahuinya. Ya, kembali yang diajarkan tadi kita masalah untuk itu hipotermia kan? Ya, Iya. hipotermia. Ya kembali yang tadi disampaikan aja gitu, maksudnya mulai dari kita dari SB juga, dari kita untuk menyutupi juga itu kembali situ lagi yang udah diterangkan. Nah, mengenai Mas Sodeng, pernah nggak ngalamin kira-kira di gunung ada peristiwa hipotermia itu pernah nggak kira-kira? Kalau saya sendiri pernah. Pernah ya? Pernah. Di mana itu? Pengalaman saya itu di Rinjani. Oh, Di gimana? Rinjani. Coba Yang ceritakan. hipotermia itu Mas Odong apa temannya? Nah. Saya sendiri. Wah ini wah. Mas Odong saat itu melihat foto mantan? Saya kira. Permasalahan gini, saya berangkat dari
Jawa sendiri sampai ke Jawa Timur kena gendam, musibah. Dihipnotis orang, uang hilang semua. Wah, tapi masih nekat berangkat tuh. Masih nekat berangkat. membawa baju PDL. Dulu masih muda-muda karena egonya terlalu tinggi, semangat tinggi. Yang penting saya bisa sampai gitu. Nah di situ dengan uang tidak ada ya udah tinggal nelpon karena di PA sendiri kan banyak mapala-mapala, mungkin ada di Jawa Timur, ada di Bali. Saya kenal semua dari Bali sampai ke Lombok. Saya menghubungi teman di Bali, istirahat di Bali dulu. Terus melanjutkan perjalanan sampai Bonek-Bonek gitu. Nah, alhamdulillah kejadian di sampai base camp Lombok, jaket saya ketinggalan di base camp. Terus naik ke Bayi Turun atau lanjut? Lanjut, saya nggak tahu sampai karena saya bawa PDL sama, tapi saya untuk baju yang tebal-tebal, baju PDL, baju dalamannya yang tebal-tebal udah bawa sampai rangkap 4 dan 3 buat menghangat ya? Menghangat, karena nih kalau di perjalanan sendiri kita membawa kaos biasa nggak apa-apa karena suhu kita semakin hangat. Kalau kita membawa yang tebal sendiri malah pengep gitu. Nah makanya saya pas waktu tidur kan kita bawa SB juga. Iya. Nah kita bawa tidur bawa SB juga. Nah permasalahan itu ketika bangun tidur lagi gitu loh. Iya. Ketika bangun tidur Mulai kerasa. Baru sadar. baru sadar, baru terasa bahwa itu dinginnya minta ampun di sana. Ya permasalahannya kita harus push up lagi, olahraga sendiri. Dilihat orang kita dilihat kayak orang gila nggak apa-apa ya. Kita selamat aja gitu. Itu kenapa Karena pakai baju push up gitu ya? Iya, basic kita tuh udah menengah lah untuk saya, udah menengah, udah tahu pengalaman pendakian gimana cara kita survive juga gitu. Nah, saya push up sendiri di sana. Setiap sampai puncak jam 5 satu-satunya dari Indonesia yang sampai puncak saya. Sebelumnya itu internasional semua, dari bule-bule semua. Ya saya push up sendiri sana. Terus foto-foto lagi, terus push up sendiri lagi. Itu sampai nggak ketinggian, kan katanya tinggi-tingginya sampai 3.000 lebih gimana itu? Iya, makanya dingin itu karena mindset kita sendiri. Wah dingin, kita menggigil, kita nggak melawan, kita malah menggigil gitu. Makanya lawan aja dingin gitu. Nah dari Mas Farouk sendiri, Mas Farouk ini kan seorang penasaran, pernah tidak menangani hipotermia yang ekstrim sampai ekstrim atau yang biasa saja? Kalau ketemu sama korban yang hipotermia kronis gitu ya, Iya. pernah sih. Ya sampai memang kita terus sampai pada saat itu akhirnya terus tindakan medisnya, karena kita memang terus cepat-cepat kita evakuasi, kita bakar kemudian disetubui tadi sama teman-teman untuk dipeluk ya kan? Iya. Ya udah. Nanti jangan dipanggil negatif. Kata-kata stupid terus mindset orang mesti bilang stupid itu mesti negatif. Negatif. Karena persetubuhan itu enggak suami istri. Pikirannya traveling gitu. Ya itu mau utek-utek ngeres. Aduh. Akhirnya terus sampai kita bawa ke medis. Kita kalau sekali jalan operasi kan ada medisnya kan. Iya. Sampai di teman-teman medis diinfus, tapi air infusnya dihangatkan dulu, digodok dulu. Oh, tidak apa dia? Tidak apa. Sampai ini panasnya sama dengan suhu tubuh manusia 36 derajat. 36 terus baru dimasukkan. Ini untuk mempercepat proses penyembuhannya. Kalau yang meninggal banyak, kita juga tidak tahu persis dia meninggalnya karena hipotermia atau apa. Tapi beberapa kali penemuan dia tidak. Pertama, kenapa kita menyimpulkan ini hipotermia? Karena tidak ada luka. Artinya tidak ada luka benturan, artinya tidak kecelakaan. Kalau kondisi tubuhnya baik-baik saja dan tiba-tiba meninggal, ya mungkin salah satu Bisa jantung juga. bisa juga. Makanya salah satu yang kita kambing hitamkan kalau di gunung ya hipotermia tadi. Karena posisinya di sana emang dingin gitu doang gitu. Itu ciri khas gunung berarti. Khas gunung sih ya mau gimana lagi, masa kita tanya sama arwahnya gitu. Enggak mungkin bisa. Sebenarnya ada hal lain selain hipotermia. Akut mountain sickness itu salah satunya adalah hipoksia juga. Hipoksia itu apa Mas kira-kira? Nah, ini kalau teman-teman saja hipoksia orang ngerti terus adi-adi ini. Oh iya. Menurut sampean ada dengan Formalitas ya kita ya. jangan pasti. Oke. Hipoksia itu kan
otak kita bukan kehilangan, tapi kekurangan oksigen. Jadi tubuh kita kekurangan kadar oksigen. Muncul awalnya nanti beda, kalau hipotermi kan kedinginan dan hipoksia tidak harus dingin, tidak harus di gunung. Biasanya teman-teman kalau tiba-tiba lari misalnya, tiba-tiba lari, terus kencang itu muter satu lapangan, terus kepalanya kunang-kunang, pusing. Nah, ini tanda hipoksia. Suplai oksigen dalam darah kita kurang. Apalagi nek cara larinya tidak benar, pedot, nafasnya tidak benar. Tidak teratur. Nah, ini sering terjadi juga di gunung. Karena apa? Semakin naik, semakin tinggi kita dari mdpl laut, maka kadar oksigen dalam udara itu semakin kecil. Makanya teman-teman yang melakukan pendakian lebih dari 4.000 mdpl itu mereka pasti akan melakukan dia akan melakukan Adaptasi, aklimatisasi. Jadi dia akan naik, kalau dia naik 200 meter itu beda ketinggiannya 200 meter, dia mulai pusing, dia akan mulai turun lagi dulu. Atau kalau enggak justru malah mereka, misalnya ini saya naik dari 2.500 ke 3.000, naik gas sampai 3.000, kepala saya pusing, saya akan turun sampai 2.800. Tapi ini saya naik dulu nih sampai 3.000, sampai benar-benar pusing nih. Terus saya turun lagi sampai 200, di sini saya camp. Berarti bertahap gitu ya? Bertahap. Kenapa pendakian yang gunung yang tinggi-tinggi itu tidak bisa sekali TikTok gitu? Ya, karena masalahnya itu ada, tubuh kita butuh adaptasi, aklimatisasi biar kadar oksigennya juga meningkat. Nah, ini Mas Sodeng pasti pernah pengalaman kayak gini. Seperti hipoksia itu pernah gak ngalamin pas pendakian tuh mengalami seperti itu? Alhamdulillah tidak pernah sih. Kalau saya sendiri kan basicnya memang di atlet. Saya basicnya emang di atlet. Jadi untuk persiapan daki emang benar saya persiapkan matang-matang gitu. Berarti mulai dari fisik, perlengkapan juga. Saya emang benar-benar safety yang saya utamakan. Karena daki gunung kita jauh-jauh dari rumah, tapi ujungnya sampai di gunung kita masak mie percuma saja gitu. Ya nggak? Oh berarti Apalagi sampai dimasakkan mie ya. Masak Masak mie aja nggak kuat gitu kan. Sayang banget. Iya, jangan makanya ada. untuk utama ya logistiknya juga gitu. Iya. Karena logistik itu sangat penting. Mesti saya bawa entok, bakar entok di sana, masak entok, mesti rica-rica entok gitu. Apalagi ikan nggak usah bermuluk-muluk aja, kalau pengen enak ikan panggang aja dibuat sambal di atas mesti sudah mantap sekali di sana. Masa naik gunung jauh-jauh dari rumah masak mie gitu. Sama aja mah. kasihan perutnya sakit gitu ya. tadi kan tentang hipoksia, berarti kan ada juga kasus dari kecelakaan pendakian itu karena kelelahan. Mungkin bisa karena itu juga, Mas? Ya, saya tidak tahu persis kalau ditanya karena kelelahan, karena tentunya akan beda. Lelah itu hanya butuh istirahat dan bisa pulih. Iya. Tapi kalau orang tidak mengetahui ada skema hipoksia ini dalam tubuh kita, kadang kita memaksakan diri. Teman-teman kalau 30 menit pertama mendaki gunung dan langsung nge-trek nih, Iya. ada yang pernah sampai muntah-muntah enggak? Kalau saya tuh pernah Pusing. itu Ya, Pusing. gitu. Iya, pusing, kemudian nanti akhirnya muntah. Itu tanda-tanda hipoksia. Hipoksia kadar oksigen dalam tubuh kita kurang. Yang dilakukan apa ya? Istirahat dulu. Biarkan nafasnya teratur, biar oksigen ke tubuh kita semakin banyak, baru mulai perjalanan lagi. Kalau faktor kelelahan, saya pikir kelelahan mungkin tidak kelelahan, tapi karena mereka tidak memahami tentang Disebut tadi. kalau ditanya kelelahan, malah saya melihatnya ini soal perbekalan. Dia tidak mengetahui antara berapa kalori yang dihabiskan selama pendakian dan asupan kalori yang dia makan. berarti gak sesuai gitu ya? Tidak sesuai. Akhirnya tubuh kita pun juga tidak bisa bekerja maksimal. Jantung tidak maksimal, otot juga tidak maksimal. Karena asupan yang kita makan itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ini kalau makannya hanya mie, sedangkan otot itu makanannya otot adalah protein. Makanya tadi bilang pakai Ikan. ikan gitu. Penting gitu ya juga ya? Sangat penting. Terus selama kita mendaki, otot kita kasih makan apa? Enggak sama sekali. Makanya banyak, kenapa saya tadi bilang enggak, ada faktor internal yaitu pengetahuan
pemahaman kita tentang bagaimana mendaki, apa saja yang harus kita persiapkan, itu menjadi faktor penting dalam mengurangi angka resiko kecelakaan. Nah ini juga bisa pesan untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau mendaki jangan makan mie saja teman-teman. Itu kurang proteinnya, kurang karbohidratnya. Bukan Ya. karena kita begayaan. Iya. Padahal itu kewajiban juga untuk protein dalam tubuh kita gitu. Saya sendiri pun pernah mengalami Saya tersebut. pernah mengalami seperti itu tapi nggak di gunung. Di mana itu ya? Saya kan dulu kan atlet maraton juga kan, Iya. saya trail run. Nah di situ kita larinya di lerengnya Gunung Slamet. Oh, yang Bambangan. Iya Bambangan. Oh, iya, iya, Tapi iya. yang bawahnya. Gitu. Hmm. Nah kata panitia itu untuk jalannya itu 15 kilo. Nah sedangkan saya untuk 15 kilo, tapi saya kan bawa Garmin juga yang jam tangan itu, bahwa jalannya itu ada 25 kilo. Nah makanya saya meremehkan, di saat itu saya meremehkan karena datangnya saya sampai sana Pemalang itu jam 12, start jam setengah 6 udah persiapan. Nah di saat itu dikasih makan karena emang nasinya keras sekali di situ dikasih. Belum matang kayak nasi yang keras itu kan. Nah saya makan tuh seret banget, jadinya saya nggak makan. 15 kilo udah kecil lah, biasa lari sampai 50 kilo dan gitu. Karena saya menyepelekan, saya lari di situ. Nah lari itu juga termasuk juga ya, muntah tadi, karena kita maksakan juga sampai muntah-muntah, kita bawa minum juga sampai kehabisan, sampai air minum itu yang di got pinggir jalan saya minum. Diminum dia? Sumpah saya minum itu. Enggak dimasak juga ya? Daripada saya mati. Iya, benar sekali ya. Nah makanya kembali ke survive-nya tadi. Begitu kita emang kita keadaan sampai darurat, ya apapun yang terbentuk dengan air saya minum. Yang penting ya bismillah aja dulu. Nah, untuk mengurangi dari resiko kecelakaan itu, persiapan apa saja sih Mas yang harus kita punyai dari awal untuk mendaki? Misalkan saya adalah seorang pemula, persiapan apa saja yang harus saya siapkan untuk mendaki? Dari yang pertama dari segi perlengkapan juga ya. Iya, Untuk perlengkapan. perlengkapan sangat penting sekali. Perlengkapan dalam arti carrier, terus dum tenda, terus kompor dan lain-lain, terus termasuk logistik juga. Paling Itu penting. paling ini. penting logistik. Jangan sampai ketinggalan kalau logistiknya tapi Mas. tapi saya ketemu di lapangan sendiri itu sangat beda sekali. Bedanya gini, dia membawa bekal lengkap sekali. Emang tuh dari perlengkapan tuh A sampai Z itu dia lengkap sekali. Tapi untuk pendaki kelompok ini saya melihat itu salahnya gini. Ketika kelompok ini mendakinya ini si A ini membawa logistik. Oh, Sekarang realitanya seperti itu. A membawa logistik, si B ini membawa mungkin kompor, si C ini Oh membawa di perlengkapan. dipisah-pisah gitu ya Iya, Mas? Oh ya, iya. seperti itu. Nah, di saat itu karena egonya, mesti kalau kelompok ada yang egonya terlalu tinggi gitu. Iya. Wah, aku pengen yang cepat. Nah, yang logistik yang cepat. Nah, tapi yang bawa perlengkapan itu yang di bawah. Ditinggal. Itu ya, banyak sekali saya mengalami seperti itu, saya pernah daki seperti itu ya gara-gara itu. Karena terpisah, ya harusnya ya nggak terpisah, satu ransel sendiri, carry sendiri, harus bawa logistik sendiri gitu. Sering sekali itu terjadi ya karena untuk segi packingnya, segi perlengkapannya, manajemennya juga gitu. Berarti kurang matang. gitu. Iya mas, benar lah ya. Kalau Oke Mas Faruk mau menambahi? Yang pertama, kalau sebelum mendaki yang harus dilakukan adalah orientasi. Orientasi. Dari medannya. Kita harus tahu Iya. karakter gunung itu, medan yang akan kita lalui, apakah kita akan melalui sabana atau pegunungan yang banyak batu-batunya, yang terjal. Ya, orientasi ini akan menentukan perbekalan yang akan kita bawa. berpengaruh juga ya terhadap medannya. Oh iya. Jadi perbekalan yang teman-teman bawa harus sesuai dengan orientasi dari hasil lokasi yang akan teman-teman jelajahi. Kalau teman-teman menjelajahi hanya di sabana misalnya, teman-teman pakai sepatu yang enggak trekking, enggak nutup mata kaki, apa kalau hanya sabana dan santai-santai landai-landai saja, enggak jadi masalah kan itu. Resikonya tetap kecil. Tapi ketika teman-teman sudah mulai mendaki di kasusnya bebatuan, misalnya di Merapi, kemudian Raung misalnya, teman-teman jangan sekali-sekali pakai sepatu yang di bawah mata kaki. Kalau kaki kita masuk di antara dua batu saja, kepleset kemudian mata kakinya luka, natap nempel batu kemudian mata kakinya luka, maka sepanjang perjalanan kita ini akan menjadi terganggu, kenikmatannya hilang.
Nah, makanya pertama tadi saya bilang orientasi, kita harus tahu apa karakter yang akan kita hadapi, termasuk resiko-resiko yang kemungkinan muncul. Bahkan salah satu di gunung di Jawa Tengah ini, saya nggak mau nyebut nama gunungnya, nama jalurnya, nanti dikira. Sebut saja Mawar, Mas. Mawar, Tidak Mawar juga apa-apa. gunung loh. Oh, Mawar juga gunung. pelatih aja lah pelatih. Nah, di sana ada dulu itu terkenal jalur, mungkin teman-teman yang senior sudah juga memahami kalau saya clue-nya seperti ini. Ada banyak rampok di jalur itu, manusia memang. Iya, iya. Di gunung itu ada Iya, rampoknya? ada begal pendaki itu ada. Ternyata. Yang minta Enggak hanya minta, Maksa mungkin. iya maksa. Yang pernah terjadi saya pernah ngalami itu ya di gunung itu, gunung A sama gunung C itulah, nggak nyebutkan nama. Iya, iya. Nah, permasalahan itu waktu kita ngecamp ya, waktu kita ngecamp kita melanjutkan puncak, otomatis barang kita tinggal yang tidak penting. Iya. Nah, banyak kan itu malah dibobolnya di situ. Oh. Nah, kata orang sih banyak kera gitu. Hilang pas ngecamp gitu. Hilang ngecamp antara kera atau orang gitu, karena kalau kera kan kera sendiri masuk dum otomatis Rusak. banget. Iya. Kalau manusia kan rapi banget usahanya gitu. Ya. Jadi ya itu termasuk itu, makanya kita harus tahu apa yang akan kita hadapi. Kalau di gunung yang saya ceritakan tadi adalah selama ini teman-teman pendaki yang dulu-dulu dia menghadapinya dengan selalu mendaki berkelompok pada sepanjang jalur rawan begal. Berarti nggak berpisah gitu. Nah, sekali berpisah hilang tas karirmu gitu aja deh. Jadi karir sama isinya hilang karena dia datang tidak hanya 1-2 orang, dia kemudian ada yang menggunakan senjata tajam, diambil, kalau nggak dikasih ya dipaksa. Takut kalau di sendiri buat itu. Bukan, maksudnya kalau sampai kita sendirian, misal kita 2 orang, masih mungkin karena mereka tidak sendirian, mereka ini kelompok. Jadi memang ada jalur itu. jadi memang menyambangi ke atas gitu ya. Iya, di jalur-jalur pendakian. Jadi itu antara pos ke pos itu lah. Ada memang yang sangat rawan dari pos 2 ke 3 kalau nggak salah. Di jalur A tadi kan. Iya, iya. Yang teman-teman nanti bisa cari sendiri, nggak penak. Lagi saya cari. Banyak sekarang Karena untuk buat website juga banyak, ketika dia mendaki buat website di situ banyak sekali untuk pengetahuan. Nah, kembali lagi ke tadi orientasi tadi, karena Iya. kita memang nggak tahu gunung itu, tapi kan kita ada kontak personnya juga, kita Iya, nggak tahu cuaca sana seperti apa gitu kan. Makanya sebelumnya itu ya orientasi sangat penting sekali. Nah, lalu apa basic atau pengetahuan yang harus kita ketahui ini, Mas, ketika mau mendaki itu apa saja? Soalnya kan banyak sekali dari pendaki pemula itu karena media sosial itu kan banyak artis-artis yang mendaki gunung, terus terpaculah mereka. Nah, tanpa ilmu atau pengetahuan yang memadai, mereka ya naik-naik gunung seperti itu, langsung TikTok lah atau apa. Kalau sekarang nih minimal kita mengenali guide kita. Pakai gate ya. Kalau hilang bahaya ya, Mas. Kalau emang lebih nyaman ya harus pakai guide. Guide. Guide internasional udah banyak kok sekarang, udah punya sertifikat juga masing-masing. Nah, makanya kita harus tahu juga guide-nya itu guide seperti apa. Maka lebih bagus ya kita membuat info guide yang internasional udah punya sertifikatnya aja. Kualitas berarti. Ya, kalau untuk teman-teman pendaki yang baru ya saran saya itu, kalau teman-teman mau mendaki yang tidak wisata, kalau memang dia wisata maka saran saya pakai guide. Tidak repot. Tapi kalau tidak wisata, misalnya dia memang explorer gitu, atau dia pengen nyoba hal-hal baru gitu kan, Iya. di ekspedisi, maka yang dibutuhkan ya banyak. Paling tidak pertama adalah tahu kondisi survive. Pada saat dia kondisi survive, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kondisi survive itu kondisi yang bagaimana sih? Kondisi yang belum tentu kondisi survive itu belum tentu orang nunggu dia kehilangan jalur, tidak. Tapi kondisi survive adalah kondisi di mana kejadian yang dia alami itu di luar dari perencanaan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Kalau jadi misalnya rencanaku sampai sini saya jam segini kok ini teman-teman harus survive nih. Harus punya planning juga sebelumnya itu kan. Nah, kondisi survive ini tahu bagaimana caranya menghadapi kondisi. Termasuk sampai kalau memang kita kehilangan jalur, tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman, tentunya saya tidak akan ngomong
survive adalah Iya. kasih tahu. Enggak gitu juga. Saya jadi Bisa malu. dibaca. Masa survive kita tanyakan survive. Saya jadi itu apa? malu. Kemudian yang kedua tetap mengetahui soal bagaimana mengelola perbekalan. Seberapa jauh kita akan berjalan, seberapa hari, seberapa banyak bekal kita, bagaimana kita akan memaking dan membawanya kan itu. Ini juga menjadi pengaruh penting karena kadang orangnya kuat, fisiknya terlatih, tapi karena dia salah dalam cara making, bawa, kemudian tidak imbang antara porsinya tidak seimbang nih antara berat tubuh sama beban yang dibawa, akhirnya malah bikin celaka. Padahal orang ini terlatih secara fisik misalnya. Kemudian minimal yang ketiga ya minimal bisa menentukan arah, bisa menentukan posisi kita, bisa menentukan arah, entah bagaimanapun caranya. Karena ini menjadi penting karena ini adalah kalau kita memang benar-benar harus melakukan planning, maka kita tidak akan bisa melakukan dalam kondisi melakukan planning ini kita tidak bisa sempurna kalau kita tidak bisa menentukan arah. Ada yang ditambahkan Mas Agung? Udah, itu aja. Nah, itu kan banyak sekali ilmu-ilmunya ya Mas. Itu tuh apakah cukup kita hanya menggoogle? Biasa anak-anak muda kan biasanya Ya, kan untuk paling belajarnya kan, paling efektif atau efisien itu lebih baik kita hanya searching di Google. Apa harus kita tanya kepada yang berprofesional? Kalau saya latihan, karena kemampuan di gunung itu bukan pemahaman tapi keterampilan. Perbedaannya adalah pemahaman cukup hanya dengan dibaca, dipahami, kemudian diresapi. Tapi kalau keterampilan harus dilatih. Praktek berarti ya? Praktek, sepaham-pahamnya saya cara memukul orang, tapi kalau saya tidak pernah berlatih menggerakkan tangan saya memukul orang, pasti akan salah. Itu saja. Sepaham-pahamnya teman-teman teori menggongkan setir, tapi tidak pernah memegang setir dan membelokkan, teman-teman akan ketemu salah. Maka tidak ada cara lain kecuali latihan. Nah ini ada mulai sesi pertanyaan. Ini saya buka dulu ya. Ada pertanyaan di komentar YouTube ini. Dari saudara Jubair Al-Fatih ini, apa sebab utama pendaki tersesat dan apa yang harus kita lakukan ketika tersesat? Ini bisa dijawab dari mana? Kalau masalah itu tadi kan kembali yang tadi kita bicarakan, Iya. masalah tersesat ya. Yang pertama tadi malah masalahnya orang dia tidak tahu jalannya. Kita Nah, tahu. yang pertama. Medan. Nah, dia tidak tahu medan. Nah, yang kedua di gunung kan udah ada jalurnya sebenarnya, yang gunung-gunung biasa udah ada jalurnya, petunjuknya udah ada, tapi dia pengennya ngambil jalur sendiri. Itu banyak sering terjadi. Wah, kayaknya lewat sini enak, kita buat jalur sendiri. Nah, dia melanjutin seperti itu, tapi tidak dikasih keamanan atau apa, dia nggak bisa balik. Tersesat juga. Akhirnya gitu. Iya. Terus kembali lagi yang masalahnya itu masalah yang kelompok-kelompok juga tadi kan. Iya. Yang kelompok tadi ya, kalau emang bener-bener kelompok ya berangkat bareng ya pulang bareng aja gitu, nggak usah pakai egois atau apa gitu. Nah kalau menurut Mas Faruk itu mengenai yang harus kita lakukan ketika tersesat itu solusinya gimana itu Mas? Stop. Mandek ya? Berhenti? Iya, berhenti. Berhenti. Iya. Sit, thinking, orientasi dan planning. Oh iya. Kalau tersesat itu yang dilakukan. Berhenti, duduk, linggih sing tenang, ditenangno pikire, tenang ke atine, karo ngopi-ngopi sik oleh, kemudian berpikir apa yang dipikirkan sih, pikirkan apa sih tadi, kok saya bisa sampai sini tadi, diinget-inget lagi, maksudnya thinking. Kemudian melakukan orientasi, mengenali saya ini di sekitar mana, saya di kanan jalur atau di kiri jalur, saya di punggungan atau saya di lembah, lakukan orientasi, maka setelah itu lakukan planning, bikin perencanaan. Saya harus nge-camp kah? Kalau memang ini waktunya sudah menjelang malam, kalau saya melakukan pergerakan resikonya semakin besar dan seterusnya, maka planning kan. Saya akan istirahat dulu di sini, saya masih punya bekal nih, saya punya air cukup untuk sampai saya bermalam, saya punya bekal yang cukup, saya bawa peralatan yang cukup untuk bermalam, maka bermalam besok pagi saya akan mencoba melakukan orientasi di lokasi lain. Itu bisa dilakukan. Dan kalau memang teman-teman sedang survive dan harus stay, harus camp, ngecamp dan stay, cari lokasi yang mudah untuk ditemukan. Lokasi yang mudah ditemukan
teman-teman SAR itu di Punggungan. Tidak usah nyari lokasi yang dekat-dekat sungai, yang di lembahan itu. Mungkin secara naluri kita lebih adem, lebih dekat air. Iya. Pasti Mas. Ya. Bahaya sebenarnya itu malah. Tapi Kena banjir ya? ya pertama itu, yang kedua teman-teman SAR kalau ngomong soal lembah itu akan jadi prioritas belakangan. Karena medannya sulit. Tidak bisa kita sekali masuk lembah kemudian kita keluar dari pintu yang sama, belum tentu bisa. Perencanaannya akan semakin banyak kalau kita pencarian di lembah. Jadi medannya juga berat kan. Nyusuri jajal kita berpikir menyusuri sepanjang piringan lembah itu. Ini akan Curam Mas. itu menjadi lebih sulit. Maka teman-teman kalau mau melakukan camplah di lokasi yang terbuka, di lokasi Punggungan itu. Kalau memang stok airnya habis ya datang ambil saja di lembahan, Balik lagi. sungai, balik lagi. Jangan ngecamp di yang blusuk-blusuk, akan berat. Nah, saya pernah gini. Dulu waktu masih baru-barunya seneng naik gunung. Saya nyaganya gini. Saya bawa raffia. Buat apa itu? Nah, setiap saya nggak tahu gunung itu, saya di peta seperti ini, maksudnya di peta untuk base campnya kan udah tahu jalurnya. Tapi kita ragu di perempatan itu, kita ragu ambil yang kanan kiri. Nah, di perempatan itu saya kasih raffia aja. Kalau kita ragu aja buat tanda kita bahwa kita pernah melalui yang ini gitu. Untuk penanda Nah, itu ya kita Mas? turunnya bisa diambil lagi kalau kita benar jalurnya itu. Kalau kita tersesat ya kita harus baliknya lagi, kan lebih mudah juga gitu. Berarti kayak itu petanda biar kita nanti pulangnya sesuai dengan jalur. Ya betul. Tapi untuk tali itu harus diambil lagi. Kita nggak bisa nyampah juga untuk di gunung sekali. Nah, kadang kan kalau kita namanya manusia ya Mas, itu kan kalau menghadapi masalah pasti ada rasa panic attack. Cara untuk menanggulangi dari panic attack-nya sendiri itu bagaimana Mas? Kita udah tahu teori kalau tersesat itu ya harus stop, tapi namanya juga manusia kan panic attack-nya kan tinggi gitu. Nah, cara kita menanganinya itu bagaimana? Apalagi kalau kita punya rombongan. Kalau teman-teman sedang panik, kalau saya pribadi kalau panik saya akan duduk. Karena kondisi berdiri itu akan semakin menambah panik. Gugup gitu. Ya, bingung. Kalaupun kita marah akan semakin kemarahan kita tidak akan segera mereda kalau posisi kita berdiri. Panik kita tidak segera mereda. Ini juga teman-teman kan IAIN nih, pasti di ajaran agama kan juga ada. Sabaran yang paling penting. Meredakan amarah itu dengan duduk. Panik juga sama. Kalau memang teman-teman sedang terserang nih panik piye, maka suruh istirahat semua, kalau bawa rombongan, kemudian tentukan siapa yang harus orientasi. Saya yakin kalau selama teman-teman di gunung-gunung di Jawa Tengah lah, kalau saya bicara Jawa Tengah, tidak ada yang memang benar-benar jalur kemudian teman-teman tersesat sampai jauh banget dan tidak bisa balik, sepertinya tidak. Selama teman-teman masih mau berpikir jernih, tidak terus kalau ngekat terus ngecross ya kan, keluar dari jalur ya motong itu, selama tidak seperti itu mau ikhlas untuk balik lagi kembali ke jalur, insya Allah bisa balik. Karena masalahnya tadi jalur baru bisa saja memang dia kepengen jalur baru, atau karena dia masuk di jalur yang salah, kemudian dia lihat oh itu ada pendaki lain di sono no, ada satu punggungan, kita cukup ngecross satu punggungan biar cepat nggak usah balik lagi. Nanti akan muncul masalah di pemotongan jalur. Gitu ya. Pengen cepat padahal dia. Kembali tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Salma Anissa. Bagaimana cara kita memberi informasi kepada pihak basecamp jika kita menghadapi masalah berat seperti di robot kita ada yang pingsan atau asma dan penyakit yang lain? Kalau cara mengontaknya ya teman-teman minta kontaknya basecamp terus sebelum naik. Kan kontaknya tadi. Kalau Kan tidak ada sinyal kontaknya. gimana? Nah, makanya kenapa pendaki butuh bekal. Tidak selamanya kita bisa mengandalkan basecamp. Butuh bekal pengetahuan. Kalau saya Membekali diri sendiri dulu. iya, kalau kita pendakian tim nih, kita nih berempat pendaki itu kan. Kalau dirimu pingsan atau hipotermi atau ya pingsan katakanlah atau hipotermi dan
kita bertiga hanya manggil base camp kemudian nunggu base camp nolong kamu. Ini perbuatan kita, ini perbuatan konyol namanya. Konyol malah. Iya. Nunggu pertolongan orang lain gitu. Loh, kenapa tidak kita bawa aja? Tolong sendiri berarti. Dengan teman-teman punya bekal, ini akan mempercepat proses pertolongan, memudahkan juga teman-teman base camp. Karena saya pernah ada cerita seperti itu. Kalau ini saya sebutkan gunungnya. Boleh sambil diminum nggak apa-apa? Iya, kesuwen Senawan. Pernah di Gunung Lawu itu ada satu rombongan 8 orang. Di Gunung Lawu kan sering di momen-momen tertentu kan banyak pendaki yang naik kan. Dia bukan orang Jawa Tengah karena ngomongnya lubue gitu. Nah, ada satu temannya sebenarnya sebelum pingsan ya, cuman sangat lemas sekali. Kemudian dia tidak mau bergerak itu temannya. Kelompoknya ini tadi yang 8 orang, yang 4 turun ke base camp, yang 2 nunggui temannya yang sakit. Minta tolong sama base camp. Naiklah teman-teman. Ketemu nih sama korbannya. Dikasih jahe hangat, dikasih roti, dikasih camilan, jalan. Sembuh dan bisa jalan sendiri. Masalahnya lapar ya. Bayangkan kalau teman-teman posisinya adalah bukan base camp. Iya. Oh, itu namanya itu bohongi kayaknya. Ya bukan bohong, tapi kan itu kan kondisi yang bisa ditangani sendiri. Oh, hanya ngasih minum, hanya kasih roti, diajak ngobrol, dihangatkan dulu, dibantu sebentar. Nanti kalau dia sudah mulai pulih, dia bisa jalan lagi. Kan masalah yang sangat sepele, dan base camp harus naik loh ini, dari base camp sampai lokasi korban. Kalau nggak salah di atas pos 3, antara pos 3 sampai pos 4. Sudah jauh di Lawu. Konco-koncoku base camp, wah, astagfirullahaladzim, kan itu kan. Kayaknya ngomong kasar ya. Ya kondisi ini, dan ini tidak hanya terjadi di Lawu saja. Beberapa kali ini terjadi. Kebetulan base camp di Jawa Tengah saya kenal. Kenapa tadi ada gunung yang ada rampoknya, saya tidak mau ngomong nama gunungnya. Saya sungkan sama teman-teman base camp. Kan enak karo teman-teman base camp. Ya mencemari lah. Kembali yang tadi yang saya sampaikan tadi, yang saya nolong sama orang Spanyol itu. Iya, kan, iya. Ya makanya kalau emang benar-benar kita evakuasi ya kita bersihin dulu, kita pertolongan pertama dulu yang saya ketahui untuk pengalaman di pertolongan pertama ya kita tolong dulu, bersihin, habis itu kita antar ke bawah. Berarti kita harus punya bekal dulu. Daripada kita lari ke bawah sampai atas orangnya udah mati. Iya. Mending kita rawat dulu pertolongan pertama dulu, baru kita bawa. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari Mila Septiana. Selain hipotermia, apa saja penyakit yang mungkin muncul ketika melakukan pendakian gunung, dan bagaimana cara kita menanggulanginya? Ya, tadi saya terangkan akut mountain sickness, salah satunya hipotermi sama hipoksia. Hipoksia penanganannya ya, teman-teman butuh untuk berhenti, istirahat, aklimatisasi, memudahkan menaikkan kadar oksigen di dalam darah. Itu yang sering terjadi. Selain itu, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah kalau kita mengetahui kita punya sakit bawaan, Kelainan. Oh, dari dalam diri berarti. misalnya ada yang punya riwayat penyakit asma, maka persiapkan untuk itu. Persiapannya apa ya? Dilatih dulu sebelum naik gunung yang tinggi-tinggi, yang pendek-pendek dulu. Trainingnya begitu. Kalau punya sejarah penyakit penyakit apa ya? Mah atau Ya mah misalnya, ya maka Jantung. teman-teman harus bawa perbekalan yang Perbekalan sudah yang benar-benar ringan untuk dicerna di lambung kan gitu. Tapi sebenarnya sekarang itu untuk pendakian sendiri kita udah kontak langsung sama base camp pendakian, tapi kita juga membawa surat kesehatan. Rata-rata gunung sekarang udah membawa surat kesehatan. iya juga. wajib itu. Nah, Sudah banyak itu, Mas. Nah, itu yang paling penting kan. Makanya setiap base camp itu sendiri udah ngasih peraturan tertentu. Nah, salah satunya kewajiban membawa surat kesehatan dari kedokteran atau puskesmas gitu. Gunanya untuk mencegah itu. Iya. penyakit. Kalau emang dia punya penyakit dalam ya kayak punya penyakit asma, atau apa, ya bawa obat-obatan sendiri aja buat itu.
untuk nyegahnya sendiri. Nah, ini mau tanya mengenai ilmu. Kan misalkan kita tersesat di gunung, kita berada tidak di posisi puncak, tidak berada di posisi yang sekiranya tempatnya itu terlihat jelas. Nah, itu kalau misalkan kita tersesat di situ, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada ilmu-ilmu khusus untuk agar bisa kita keluar dari tempat tersebut? Naik aja cari punggungan. Kembali yang tadi, Kembali ke atas gitu maksudnya? yang bumbuan-bumbuan itu, nggak usah di lempengan-lempengan itu. Yang tadi disampaikan oleh Mas Faru sendiri kan, kita nggak boleh di bumbuan karena kita nggak boleh di lempengan karena evakuasi pertama di bumbuan dulu baru di lempengan. Bener Pak? Ya pencariannya lebih mudah. Jadi gini, teman-teman kalau melihat jalur itu kan lebih banyak ketemu jalur di jalan ya, jalan setapak itu di posisinya di punggungan daripada di lembah. Ada tapi tidak banyak. Apalagi yang gunung-gunungnya gede, gunung-gunung yang besar gitu. Teman-teman akan banyak ketemu jalur-jalur yang di punggungan. Proses pencarian itu pertama akan dilakukan pencarian secara cepat. Metode pencarian awal ini, pencarian secara cepat, ada beberapa bentuk. Salah satunya adalah melakukan blocking pada seluruh jalur. Namanya trail block. Ini teknis pencarian di teman-teman saya. Maka jalur ini akan dilewati secara cepat oleh teman-teman base camp biasanya. Misalnya saya naik Gunung Muria, orang jalur itu. Ya katakanlah saya naik Gunung Sindoro lewat jalur Kledung. Iya. Kemudian sampai teman saya laporan ke base camp, saya hilang nih. Iya. Tak cari-cari udah nggak ketemu misalnya. Maka base camp akan mencari sepanjang jalur Kledung ini dulu. Disusur Disusur lagi. Khawatirnya apa? Kecer, ketinggalan, nguyoh, ngasuh di pinggir. Iya. Khawatirnya begitu. Pertama yang dilakukan itu. Kemudian kalau ini sudah tidak ketemu, dia akan melakukan pencarian dengan mendatangi lokasi-lokasi yang sering untuk camp, untuk kumpul, lokasi titik air, kemudian pos pendakian, kemudian pos 1, 2, 3 nih maksudnya. Kemudian misalnya ada spot yang memang sering ada orang ngecamp gitu, ini akan didatangi oleh teman-teman base camp. Nah, kalau proses-proses pencarian cepat ini sudah tidak ditemukan, teman-teman base camp akan kontak teman-teman SAR dan akan dilakukan open SAR. Baru akan dilakukan penyisiran. Ini pasti sudah hari kedua, ketiga. Belum ketemu ya. Baru ada open SAR, baru akan ada penyisiran. Makanya kalau teman-teman tersesat, nyari aja punggungan biar mudah untuk melihat dan dilihat, biar mudah juga untuk menemukan jalur setapak. Karena teman-teman base camp akan mencari di situ. Tapi yang penting jangan menyalahgunakan kontak darurat. Maksudnya gimana? Kontak Tiba-tiba darurat base camp ada telepon banyak gitu. sekali ya Iya. yang kontak itu seperti itu kita yang terbaru yang di Sumbing ya. Yang terbaru di Sumbing karena dia posisinya di base camp, Iya. dia bilang dengan ciri-ciri si orang ini terus bodinya hilang gitu. Padahal dia di base camp. Menipu baca gimana? Karena dia Bercanda. Oh, pengen bercandanya viral aja gitu. kelewatan. pengen bercanda. Ya, bercandanya kelewatan. Ada gitu loh maksudnya. Nah, Mas. Jangan melakukan hal yang sebodoh itu gitu. Iya, ceroboh. Nah, misalkan nih Mas, kalau kita itu jauh dari punggungan, kita tersesat dan jauh dari punggungan, mungkin fisik kita sudah tidak mampu atau bagaimana. Nah, cara kita memberi tanda untuk base camp atau mungkin orang SAR apabila kita tersesat itu bagaimana? Kalau saran saya pertama tetap cari tempat yang paling terbuka, betul. Kalau tidak ketemu punggungan cari tempat yang paling terbuka. Melandai. Semakin runggut, semakin rapat maka itu akan Dibayarkan gitu ya, mungkin nol. Ya, satu itu, yang kedua kita kalau memang tujuannya harus itu nih misalnya. Ini akan makan waktu yang lama, makan waktu yang banyak. Cari tempat yang paling terbuka. Kalau teman-teman melakukan pergerakan, tinggalkan jejak, entah baju, potongan baju ditinggal, entah tulisan, entah Atau uang di dompet itu memang kalau Gak masalah. bisa Ya, aja, aja. bisa itu.
Jadi apapun yang kita bawa bisa ditinggalkan di situ. selama teman-teman melakukan pergerakan tinggalkan. Asal jangan makanan yang kamu tinggalkan. Bener nggak? Iya. Kalau uang juga bahaya kok Mas pas pulang. Diambil lah uangnya. Jadi harapannya teman-teman SAR kalau tidak ketemu dengan teman survivor longsor, dia akan ketemu barangnya. Kalau dia ketemu barangnya, dia proses ini kafling areanya akan dipersempit di area-area penemuannya, biar kondisinya cepat ketemu. Kemungkinan Mbak Ide berada di sekitar situ ya. Iya. Nah, ini mengenai buat persiapan yang matang, terutama buat kita anak-anak mapal lah. Sebelum kita siap untuk mendaki gunung, itu apakah ada ilmu khusus yang harus dikuasai agar pendakian kita itu berjalan dengan sesuai perencanaan, sesuai dengan manajemen, terutama apabila ada bahaya-bahaya mengintai itu bagaimana? Apakah ada ilmu-ilmunya ya? Dari Mas dulu nggak Pak Mas Agung? Ya kalau ilmu yang tadi yang disampaikan memang sangat penting. Yang penting untuk tadi yang dibilang itu kita harus bisa nyetir ya harus bisa untuk secara pelaksanaan harus bisa tahu gitu. Jadi bukan hanya secara teori-teori aja. Untuk kita survive-nya seperti apa, kita belajar untuk kita cara masak atau cara kita untuk survive makanan juga gitu. Itu sangat penting sekali karena kalau kita cuma teori-teori aja di lapangan tidak tahu apa-apa dengan posisi kita tersat atau posisi kita emang benar-benar down, Tidak punya makanan. iya makanya kita harus bisa survive juga di situ. Makanya yang dibilang ini Mas Faruk memang benernya juga gitu. Kalau kita cuma teori aja emang nggak bisa. Secara lapangan kita nggak tahu gitu. Ya. Secara umum memang kalau kita mapala ya apalagi tentunya teman-teman sudah punya bekal kan. Di pendidikan kan pasti punya bekal. Hal-hal materi-materi dasar yang harus dikuasai sebelum masuk mapalan. Memang minimal tetap ada manajemen perbekalan perjalanan, ada survival. Saya bicara survival berarti tidak hanya soal makanan ya. Ada empat hal dalam survival ini: tempat berlindung, api, air, makan kan itu. Iya. Kemudian ilmu kita tentang ilmu medan peta kompas ini juga harus dikuasai. Sisanya berlatih. Sering-sering praktek berarti. Iya benar. Sering berlatih. Kalau mau apapun bentuknya berlatih karena mendaki gunung itu bukan masalah pemahaman. Ya. Kebutuhannya bukan di pemahaman tapi di keterampilan. Tidak ada satupun cara tidak ada cara untuk meningkatkan keterampilan kita kecuali dengan berlatih. Maraknya para pendaki ini kan juga kurang lebih dan besar pengaruhnya kan dari media sosial. Nah sekarang kan banyak sekali youtuber atau orang-orang yang sering mengeksplor gitu, membuat konten-konten tentang pendakian gitu, yang bisa membuat anak-anak muda sekarang itu lebih tertarik. Nah pendapat dari Mas Faruk sama Mas Odong sendiri tentang adanya banyak bermunculan youtuber dan pembuat konten-konten tentang pendakian gunung itu bagaimana? Ya kalau untuk hal itu yang positif juga nggak apa-apa. Yang penting kita nggak merusak lingkungan, kita nggak nyampah juga gitu. Itu sangat mengeksplor alam kita yang sangat baik untuk dieksplor. Indonesia itu bagus sekali gitu. Iya. Nah makanya untuk anak-anak muda yang sekarang bereksplor dengan hal yang positif itu sangat bisa membantu tempat pariwisata Indonesia juga gitu. Berarti promosi gitu ya? Iya itu bisa terjadi juga. Banyak sekali untuk youtuber seperti itu untuk eksplor Indonesia seperti apa. Yang penting satu dari pengalamannya itu harus ada. Kalau emang lebih aman harus bawa guide juga. Yang penting nggak nyampah sebuah gunung itu bukan hanya membuang sampah sembarangan juga gitu. Kalau Mas Faruk gimana? Ya baik sih. Positif ya? Kok kayak berat sekali? Kenapa Mas? Iya. Jadi saya itu selalu punya perspektif semakin sedikit orang yang mendaki gunung semakin baik untuk alam kita. Nah, saya punya jalan pikir seperti itu. Jadi, tapi kalau kita lihat dari kacamata pariwisata, perkembangan ekonomi di lokasi-lokasi Ya, di daerah-daerah wisata itu. bagus.
karena tadi wisata. Tapi kalau untuk teman-teman yang bikin konten, yang penting tadi saya sepakat bahwa harus menjaga etika lingkungannya terjaga. Kemudian teman-teman yang membuat konten lakukanlah dengan jujur. Maksud saya dengan jujur ini, kalau di sana di gunung itu banyak resikonya, maka katakan banyak resikonya. Jangan merasa bahwa karena misalnya saya orang yang memang membidangi di bidang SAR, kemudian saya bikin konten YouTube gitu, saya cari lokasi yang ekstrim dan saya seenaknya sendiri, saya ceritakan di sana bahwa mudah ini untuk mendaki sampai puncak Merapi tanpa menggunakan alat dan lain-lain. Ya itu mungkin buat teman-teman yang sudah ahli, tapi tidak untuk orang-orang yang baru. Yang penting membuat konten sadar siapa yang akan mengkonsumsi konten kita. Nah, ini kembali lagi, saya kan punya pengalaman mengenai cuaca. Saya tuh pernah lihat di gunung di daerah Jawa Tengah itu ada bentuk awan yang kayak topi gitu. Jadi di puncak itu diselimuti oleh awan itu. Nah, ada yang bilang itu indah banget, tapi ada juga yang bilang bahaya. Ini sebenarnya apa sih Mas? Awan seperti itu? Ya itu awan, ada namanya sih tapi saya lupa. Awan aja gitu. Karena pandangan orang itu ya ada yang negatif, ada yang positif juga. Pemikiran orang kan bisa beda-beda. Kadang ada kesimpulan juga, ada menimbulkan bencana. Ada juga padahal itu sangat bagus sekali, indah sekali kalau dilihat itu. Ya itu ada namanya awan itu, dan itu memang bagus kalau kita lihat dari bawah. Iya, bagus sekali Mas memang itu. Terus kalau ada orang yang bilang berbahaya, ya berbahaya. Setiap kita melihat ada awan yang menyelimuti ujung puncak gunung, berarti di sana sedang kabut. Oh, iya, ya, untuk puncak. Buat mendaki. Bisa terjadi badai, Mas? Bisa saja. Kalau teman-teman melihat badai ini kan angin yang kencang ya, angin kencang kemudian dia tidak teratur dan lain-lain. Sebenarnya kalau ini kita bicara teorinya, ada perbedaan tekanan udara dari udara dingin dan panas yang bertabrakan di sana. Wah, dawa itu ceritanya. Kemudian juga akan ada faktor kontur yang kita termasuk menentukan lokasi camp, kita harus melihat kontur kalau apalagi kalau gunung-gunung gede, apalagi untuk mengurangi resiko terkena badai. Karena kontur gunung juga akan sangat berpengaruh pada arah angin yang menerpa kita. Nah, untuk ciri-ciri gunung yang rawan terserang badai sama, saya tuh pernah mendaki di Jawa Tengah itu nggak ada awan atau gimana, tapi itu tiba-tiba itu anginnya kencang sekali tuh. Terus nggak ada sampingnya, bahkan sampai siang pun saya tinggal tendanya itu sudah pada berantakan tendanya itu. Itu gimana itu Mas? Apakah ada ciri-ciri tertentu gunung yang mudah kena badai atau gunung yang aman dari badai? Kalau menurut saya dulu semua gunung itu sangat berbahaya. Karena untuk prediksi faktor eksternal sendiri kita nggak tahu cuaca itu seperti apa. Kadang untuk di gunung yang muria yang kecil sendiri ekstrim sebenarnya itu. Kalau emang benar-benar faktor cuacanya sangat jelek. Iya, saya juga pernah kena badai di atas. Ciri-ciri gunung yang Mungkin badai. ciri-ciri cuaca yang mungkin akan terjadi badai gitu, Mas. Nah itu biar bisa kita persiapan dulu. Ya kalau itu saya sepakat, karena kalau lihat ciri-ciri gunung yang sering terjadi badai, saya tidak tahu gunung yang bagaimana ya akan terkena badai. Tapi kapan waktunya badai ya tentunya kita tahu. Kalau teman-teman belajar soal angin nih, ada namanya angin barat, ada namanya angin timur, ada teduhan, musim teduh. Ya. Mendakilah di musim-musim teduh. Kenapa? Ya anginnya Ya, anginnya. Aman dari angin. Kan ada faktor cuaca untuk Biasanya bulan-bulan apa itu, Mas? kita sekarang dia tahu kalau teduhan ya seperti bulan Juni, Juli, Agustus ya, kalau mentok. Kalau Agustus rata-rata dingin ya kayaknya. ya kalau Agustus dingin. Tapi ya nggak apa-apa kan, ke gunung kan cari dingin ya. Masuk kulkas saja. Tapi kayaknya sekarang gunung-gunung udah gak terlalu dingin deh. Oh, dingin. Iya. Lebih dingin hatinya ya. Oh, iya. Nah lanjut nih, misalkan ya kita melakukan pendakian itu kan pendakian kan sebaiknya dilakukan pada saat musim-musim yang musim nggak rawan badai seperti musim panas. Misalkan kita melakukan pendakian
terpaksa lah, misalkan ada kegiatan apa yang memang perlu dilaksanakan atau penelitian, kita harus melakukan pendakian itu mau nggak mau di bulan yang rawan dengan hujan. Itu bolehkah atau tidak? Misalkan boleh, ada sarannya biar kita tetap aman itu gimana? Kalau buat saya itu ya boleh, yang penting bekal kita sebelum kita emang benar-benar musim hujan untuk manajemennya harus dipersiapkan lebih matang juga ya. Mulai faktor intern dan faktor intern kita harus ya mulai dari olahraga, mulai yang lain, atau untuk logistiknya atau perlengkapan kalau musim hujan ya kita bawa hujan yang lebih tebal atau lebih apa gitu. Berarti masih tetap boleh Safety ya, Mas. sama safety. Ya, kalau teman-teman mau mendaki di musim yang ekstrim, ya teman-teman harus kajian resiko. Kemungkinan resiko yang akan terpapar pada kita apa kemudian resiko ini akan datang dari mana saja kan itu. Jadi teman-teman harus melakukan kajian resiko, kemudian tingkatkan kapasitasnya, kurangi kerentanannya, kurangi kelemahannya. Kalau kelemahan kita soal fisik kita yang tidak bagus, maka kita kurangi itu. Kuranginya gimana ya? Latihan kan. Kalau kekuatan kita adalah kita orang yang tidak paham lokasi, ya, kekuatan kita memahami lokasi, ya biar semakin paham, ajak orang yang lebih paham dari lokasi itu. Dengan teman gitu ya. Dengan teman yang lebih paham tentunya, apalagi ya tadi kalau lokasi baru, secanggih-canggihnya teman-teman pasti lebih canggih guide. Bahkan teman-teman SAR saja kalau operasi di lokasi di Gunung Kendang pasti kita akan bareng sama kerjasama sama Oh, guide. berarti Karena dia yang tahu lokasinya. dia yang sangat tahu lokasinya. Orang kampung itu secanggih-canggihnya kita pasti akan lebih paham orang kampung. yang sudah terbiasa gitu. Iya, Mas. Penduduk lokal lebih berpengalaman ya Mas. Nah, ini yang paling penting mengenai pendakian. SOP pendakian itu apakah ada standar tertentunya atau bebas sih? Apakah ada kita harus punya seperti ini? Itu gimana Mas? Apakah ada SOP tertentu agar kita itu layak mendaki? Tidak ada, negara ini tidak mengatur soal SOP pendakian. Tapi ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Pos pendakian. Masing-masing pos pendakian punya SOP sendiri. Apa yang harus dipersiapkan ketika mendaki gunung A? Daftarnya bagaimana gitu kan? Kita punya waktu di gunung berapa hari? Ini ada SOP-nya. Yang punya SOP ini masing-masing pengelola pos pendakian. Tapi secara pribadi apa ya? Ya tidak ada lah. Tapi sebelum intinya gini kalau saya, sebelum teman-teman melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan, kita harus latihan dulu. Oh, ada. Berarti kayak persiapan Iya. pas latihan juga. Nah, Faktor internnya ya harus kita ini latihan dulu. kalau memang kita akan terpapar resiko, itu hanya resiko faktor eksternal, jangan sampai resiko dari Internal. faktor internal. Jangan ngerepotin orang lain deh. Makanya sekarang mendaki gunung emang bener-bener susah karena dia gampang, orang itu menggampangkan karena belum pernah menjalani resiko tersendiri gitu. Kalau udah menjalani resiko mesti kapok. Sudah pernah pengalaman gitu ya? Iya, makanya aku bilang sama anak-anak yang pemula-pemula itu yang baru-baru lagi tren-trennya daki, ya yang penting itu safety aja. Jangan sampai celelek aja seperti apa gitu. Daki, ya karena dia masih seneng-senengnya. Belum pernah merasakan namanya kedinginan, belum pernah merasakan namanya dia tersesat gitu. Kehabisan logistik juga gitu. Terakhir ini Mas, Mas Odong ini kan seorang pegiat pecinta alam, pendaki juga seorang atlet trail running ya. Nah, pernah nggak ada pengalaman yang sangat berkesan? Pengalaman saya yang paling berkesan ya setiap pendakian itu cuma pengalaman itu perjalanan saya gitu. Kalau menurut saya itu bukan karena kepuasan saya sampai puncak atau apa. Kalau puncak itu semua di gunung itu saya anggap sama indah sekali. Mulai dari manajemen waktu, dari pengumpulan saya untuk keuangan saya pribadi. Karena kita daki sekarang itu yang kita jauh-jauh emang dengan budgetnya emang sama mahal juga gitu. Nah, perjuangan di situ yang saya terkesan itu. Kita jalan, kita naik motor sampai Bali, pernah saya naik motor sampai Bali di Gunung Agung, bawa tahu di sana itu harus bawa guide. Kita cuma uang pas-pasan juga gitu. Sampai kenal sama tangan kanan sana kita dibolehin masuk. Yang penting bekal kita emang bener-bener safety gitu. Itu pengalaman yang terkesan itu ya perjalanan aja.
Berarti menikmati Saya menikmati banget. Kita nggak pernah namanya foto selfie, foto-foto itu jarang sekali, paling 5 kali, 7 kali udah. Saya nggak pernah di media massa juga jarang aktif juga. Gitu. Saya sangat menikmati gitu. Karena buat keseharian saya kan kesibukannya sangat sibuk sekali. Begitu ada waktu luang ya kesempatan aja gitu. Nah untuk Mas Faruk sendiri ini kan Mas Faruk kan anggota SAR Jawa Tengah nih. Pernah nggak menemukan kasus SAR yang sulit gitu sampai berkesan bagi Mas Faruk? Pernah. Saya ikut operasi Eri yang jatuh di Kawah Merapi. Oh iya ya. Saya memang tidak terlibat masuk ke kawah, tapi saya terlibat jadi evakuatornya Eri, dan sepanjang proses ini saya mengikuti. Itu pertama. Kemudian kita pernah melakukan pencarian, saya lupa nama korbannya, tapi orang Swiss di Semeru. Hilangnya itu sekitaran puncak. Teman-teman membayangkan kalau kita campnya di Kalimati, kita setiap hari harus menuju ke lokasi titik terakhir dia dilihat, hampir puncak. Kita harus melakukan pencarian turun, penyisiran turun di Puncak, kawasan puncak. Turunnya itu dari Kalimati. lembah-lembahan. Oh, yang pasir-pasir ya. Kita harus masuk ke jurangnya pasir itu, kemudian kita nyarinya di sepanjang lembahan pasir. Kita ngikuti lembahan ini ke bawah setiap hari, dan ini Ramadan. Puasa. Gedaan besar di gedaan 9 besar. hari kita di sana seperti itu. Jangan. Makanya jangan bikin repot orang lain. Gak usah naik gunung gitu ya Mas. Daripada bikin repot Ya SAR. kalau Di mau rumah naik- aja, di rumah. Kalau mau naik gunung ya bekali diri dengan baik dulu. Untuk basic dirinya sendiri harus dibekali Ya. juga dari kekuatan kita. Kita nggak usah memaksa aja. Banyakan itu secara pengetahuan saya bahwa anak-anak sekarang itu sangat egois sekali. Maksudnya sangat egois itu dia ngejar puncak. Wajib aja ya punya. Nggak usah dikejar aja. Yang penting dimanapun itu berhenti ya itu puncak kita. Udah itu aja. Tujuan terakhir kan pulang ya Mas, bukan Iya, di puncak. makanya kita anggap sendiri dimanapun kita berhenti itu puncaknya itu udah. Karena puncak itu ya kepuasan itu. Saya berhenti ya itu puncaknya. Punya kepuasan berarti. Terima kasih ya Mas Faruk dan Mas Agung untuk Masih ada pertanyaan. Oh masih ada pertanyaan satu. Ini saya bacakan dari saudara Akmal Haki ini, dari mahasiswa sendiri ya. Saya bacakan. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan jika kita tersesat atau salah jalur? Apakah kita harus terus berjalan atau putar balik dan kembali ke jalur yang dilewati? Boleh balik berarti. Kembali ke jalur yang dilewati. Berarti nggak usah maksa. Tadi udah disampaikan kalau dari awal yang disampaikan mengerti ya itu ada jawabannya juga, mulai dari nggak usah diterusin, kita kembali aja, kita mulai dari kalau emang benar-benar jauh ya kita di tempat yang landai itu tadi, nggak usah di lempengan-lempengan. Nah ini yang paling terakhir lah sebelum kita tutup untuk kedua narasumber kita ini, apa saran kalian kepada para pendaki-pendaki yang sekiranya yang tadi awal tuh mengejar eksistensi? Apa ada masukan untuk mereka biar mereka itu tahu ke caranya mendaki yang benar, terus tahu SOP-nya, biar mereka ini lebih berdampak positif ketimbang negatifnya. Ya tidak hanya pendaki pemula, Saran- untuk Semua lah semuanya. ya, semua pendaki aja lah. Saran saya yang pertama, lihat aja nanti setelah ini kan diupload ke YouTube. Nah, bisa dilihat juga dari awal sampai akhir kita berbicara untuk belajar. Bener gak? Iya, iya. Bisa dilihat. Benar sekali. Dilihat juga nanti di YouTube untuk Palwa 51 juga, nanti bisa di-subscribe kalau ada acara apa-apa. Nah, itu semua dari situ bisa dipelajari yang kita dari awal sampai akhir. Ilmu-ilmunya. Ilmu-ilmunya itu sangat bermanfaat untuk pendaki-pendaki pemula gitu. Mungkin Mas Faruk Faruk. mau menambahkan. Kalau saran saya untuk teman-teman pendaki, baik pemula atau yang expert, kalau yang expert sih saya tidak berani untuk memberi saran. Ya, prinsipnya apapun yang teman-teman lakukan, karena yang expert itu biasanya dia tidak akan mendaki di jalur, biasanya itu aneh-aneh. Ugal-ugalan. Wah, ugal-ugal. Jadi Dari semakin expert itu puasanya semakin aneh. Dia eksplorasi otaknya itu wah
Menantang bahaya. menantang bahaya. Tapi juga untuk perlengkapan juga sangat lengkap sekali. Mungkin peta mesti sangat Iya. wajib di situ. Peta foto sangat wajib di situ. Yang jelas otaknya harus dibawa kalau mendaki. Gak ada otak. Maksudnya pada saat kondisi apapun kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian teman-teman yang awal, saran saya gabung komunitas. Ya. Jadi tidak menjadi pendaki yang Independen ya independen. Saran saya gabung komunitas. Dengan bergabung di komunitas akan lebih mudah untuk memberi akses kita belajar tentang kegununghutan. Kemudian carilah komunitas yang untuk teman-teman yang punya komunitas nih, pengelola komunitas, banyak-banyak lakukan pelatihan. Jangan nodai komunitasmu dengan kecelakaan-kecelakaan di gunung dari anggota komunitasmu. Perbanyak latihan biar kita juga mudah. Saya lihatnya begini, teman-teman pendaki gunung itu dia adalah potensi jadi tim SAR. Bisa ya tim satu. Oh iya, kan sering nih kita kalau ada orang hilang di gunung, teman-teman komunitas ikut Bantu. mencari. Maka karena teman-teman ini potensi menjadi tim SAR, perspektifnya kita harus mendaki seakan-akan kita tim SAR. Jadi keselamatannya harus dijaga, kita tahu medan apa yang akan kita hadapi, kemudian kita tidak semena-mena seenaknya sendiri, menjaga etika lingkungan, ya etika kita ketika di lingkungan maksudnya. Kalau berak ya maka harus gali-gali dulu gitu kan. Kucing aja bisa kok. Kucing aja bisa. Ya ya. Ya mungkin itulah. Terima kasih kepada kedua narasumber. Nah, dari diskusi kita pada pagi sampai menjelang siang ya, dapat disimpulkan jika gunung semakin banyak dijajah, maka semakin rusak. Mendaki tidak usah sampai puncak. Yang terpenting kesehatan dan memikirkan keselamatan diri sendiri dan juga teman kita. Harus tahu karakter gunung yang kita hadapi, sehingga orientasi medan gunung akan sesuai dengan perlengkapan yang akan kita bawa. Apapun bentuknya harus dilatih dahulu, karena mendaki itu tidak hanya dengan teori, namun dengan keterampilan atau praktik juga. Yang utama selain perbekalan dan perlengkapan yang cukup, sebelum mendaki harus memperhatikan keadaan gunung tersebut, memperhatikan cuaca, memperhatikan kondisi gunung itu, agar kita siap secara mental dan fisik. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, mendaki gunung itu tidak salah, tapi yang penting itu safety ya. Nah, terima kasih untuk narasumber pada pagi hari ini, untuk Mas Faruk, Mas Agung, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu sesi pemberian kenang-kenangan dari Ketua Umum. Bisa dipersilakan ke depan dulu Mas Agung dan Mas Faruk. Silakan dari Ketua Umum. Silakan. Dikawal Mas. Yes, Silakan silakan. kepada Ketua Umum untuk memberikan kenang-kenangan. Pemberian kenang-kenangan kepada Mas Faruk dari Ketua Umum. Masa kurang fokus ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Faruk. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan kepada Mas Agung Sutrisno. Terima kasih untuk Mas Faruk dan Mas Agung, bisa dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, demikian acara talk show pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kami minta maaf apabila ada salah-salah kata, dan kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kita bacakan ya. Banyak sekali tadi ya. Ya, semoga di lain kesempatan dapat bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari.